Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi anak-anak. Selamat pagi, sehat semua ya. Oke, terima kasih. Oke, hari ini kita belajar tentang PMS, yaitu penyakit menular seksual. Mungkin di SMA-nya dulu atau di kelas-kelas terdahulu pernah dipelajari tentang hal ini. Nah, kita pelajari lagi lebih mendalam. Ya, tujuannya itu adalah nih anak-anak, menambah pengetahuan, mencegah penularan, menjaga kesehatan reproduksi, menumbuhkan sikap bertanggung jawab, mengenali gejala sejak dini, dan membangun gaya hidup sehat. Karena remaja itu harus mengetahui ini dulu. Ya, sebelum sama ini kan remaja ini. Ada yang sudah, Pak, saya sudah dewasa gitu. Ini dampak buruknya. Jadi kita itu belajar untuk edukasi kita sendiri sebenarnya. Ya, bukan untuk orang lain, bukan. Jadi yang pertama untuk diri sendiri agar kita selalu bisa berhati-hati. Karena banyak sekali anak-anak sebenarnya yang kita harus ketahui tentang kesehatan reproduksi kita. Salah satunya kita mencegah penularan penyakit menular seksual. Pertama, menambah pengetahuan, memahami apa itu PMS, penyebab, jenis-jenis gejalanya, ya, serta cara penularannya agar tidak mudah percaya pada mitos. Karena apa? Kita ini banyak sosial media yang kita pakai, bahkan sampean sendiri pasti punya lebih dari satu sosial media, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mencegah ini, mengetahui langkah-langkah pencegahan sehingga dapat melindungi diri sendiri dari orang lain dari risiko infeksi. Jadi kita bisa memproteksi diri kita sendiri nih, tujuannya bukan untuk orang lain dulu, tapi untuk diri kita sendiri. Ya, jadi kita harus care nih sama diri kita sendiri. Ya, kadang kita itu lalai dengan diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan setiap hari, entah itu beresiko atau kita di mana melakukan sebuah kegiatan apa, kita juga harus hati-hati. Yang pertama adalah menjaga kebersihan sebenarnya. Nih, menjaga kesehatan reproduksi, membantu menjaga organ reproduksi tetap sehat. Jadi kalau kita belajar ini itu tidak boleh kita berpikir secara negatif, kita tidak boleh berpikir secara besok ketika kamu jadi dokter, ketika kamu jadi perawat, ya kan, ketika kamu jadi bidan, mantri, gimana mau nyunat orang, mau nyuntik orang, aduh gimana nih mau nyuntik orang, gimana nih mau nyunat anak kecil, gimana nih mau proses orang melahirkan. Pernah nggak kamu jenguk orang ke rumah sakit? Ya, pernah nggak lihat papan nama-nama dokter di situ? Pernah nggak baca dokter spesialis alat kelamin atau kulit, terus dokter spesialis kandungan? Pernah nggak? Ada nggak yang cowok? Ya, dan rata-rata cowok atau cewek? Dianalogikan, kalau kita belajar di sekolah, kamu jurusannya sains kesehatan, di situ kita belajar seperti ini, Pak, itu tabu dan seperti ini. Ya, berarti kan kamu menolak jurusanmu sendiri seperti itu. Ya, jadi nggak boleh kita menganggapnya itu tabu, karena ini wajib dan penting untuk dipelajari sebenarnya. Nih, PMS jenis-jenisnya yang perlu dipahami adalah ini: gonore, herpes, sifilis, HPV ya, chlamydia, sama yang paling parah itu HIV/AIDS. Nah, ini gonore ya, herpes, terus sifilis. Nah, ini pernah dengar nggak anak-anak? Saya tanya dulu. Apa sampean masih tabu? Dan bayangkan, mitologi di masyarakat, kepercayaan di masyarakat itu sangat besar. Ya, kita itu berbagai budaya, berbagai suku. Cacar nih, ya, kudu diboboi jagung, tapi tidak boleh bilang yang punya kalau ngambil. Saiki gitu, wah ini yang mengambil jagung saya, viral satu Indonesia ya. Ya, harus diambil tanpa izin, diparut, habis itu dibobok nih. Gabakan itu tidak boleh keluar, ojo metu, ojo kena angin,
harus minum degan hijau sama madu. Ya, padahal dokter itu kuliah 4 tahun bisa lebih. Habis itu ambil itu bagaimana anak-anak? Tindik. Apakah kupingmu yang cewek tidak pakai anting? Itu piercing enggak? Ada enggak tadi? Nah, masalahnya di masyarakat itu mindsetnya sudah terbangun kalau piercing itu di lidah, di bibir, di hidung, sama di badan. Padahal kita yang perempuan itu biasanya pakai piercing. Tapi ya karena itu sudah menjadi sebuah istilah di masyarakat, makanya kita kalau sudah belajar harus bisa ketika itu ditanya nih, orang yang sudah kena HIV/AIDS terkontaminasi dari jarum suntik, itu pakainya yang jelas narkoba. Ditanya, karena jarum yang tumpul itu lebih enak. Ya, saya nggak tahu. Hari ini piye yo, betulku saya melihatnya itu diwawancarai, jarum yang tumpul itu lebih enak. Ya, karena masuknya itu kan nggak langsung, kan agak memaksa. Jadi prosesnya itu, pernah nggak kamu lihat orang itu nyilet tubuhnya sendiri terus dihisap darahnya? Ya, oke, pertanyaan yang bagus. Ngapain dihisap darahnya? Oke, narkoba itu menyebabkan ketergantungan. Ya, narkoba itu biasanya, kenapa pakai narkoba? Biasanya suruh nyoba-nyoba dulu. Karena jenis narkoba psikotropika itu ada yang digunakan di kesehatan anak-anak. Digunakan memang di kesehatan. Tapi kan gunanya itu jelas. Kalau orang yang pakai narkoba itu yang disalahgunakan. Tuh. Jadi kalau sudah tidak punya apa-apa untuk membeli barangnya tersebut, orang itu biasanya menghalalkan segala cara. Dan untuk memuaskan rasa inginnya, sakonya itu ya dia harus mengeluarkan darahnya, harus dia hisap. Biasanya seperti itu, karena dia, ya ini obat saya, gitu loh. Makanya kenapa orang kena narkoba itu harus direhab, dimasukkan panti rehabilitasi, resmi menikah, nih ditunda hubungan seksual. Jadi kamu harus mengelola dorongan seksual Anda, ya. Dorongan seksual Anda tuh dilimpahkan, dilampiaskan dengan hal-hal yang positif. Kalau di PJOK ya kita olahraga saja. Buat lari, buat sepeda. Kalau kamu orangnya tipenya karakternya itu strong, kuat, kamu bisa lampiaskan di bela diri. Nah, kan banyak lampiaskan sesuatu hal yang positif ya. Ke alam yang lebih menantang. Bukan kita menantang alam ya, tapi kita itu menikmati alam dengan penuh tantangan. Alam itu selalu memberi tantangan, tapi kita harus belajar. Enak kalau kita belajar sama alam juga anak-anak. Kita akan diajarkan oleh alam, karena nih rutin periksa kesehatan reproduksi. Jadi bagaimana kamu mengelola kesehatan reproduksi kamu, ya. Sama semua orang harus dikelola, cewek, cowok harus. Tidak ada perbedaan, ya. Jadi gini harus anak-anak. Oke. Ini pengetahuan adalah perlindungan terbaik. Jadi edukasi, knowledge kita itu adalah anak-anak, bentuk sebuah perlindungan terbaik bagi diri kita sendiri, ya kan? Kalau kita nggak tahu gimana kita mau menjaga kesehatan reproduksi kita. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini sebelum ke penugasan nanti. Yuk, coba dimanfaatkan gadgetnya. Yuk, sekarang dicari anak-anak. Kelompok ini berapa persen remaja yang mengalami gangguan reproduksi di Indonesia berdasarkan penelitian? Oke, kelompok ini berapa persen remaja di Indonesia yang mengalami kesehatan mental? Oke. Kloter ini, oke, kasus HIV pada remaja di Indonesia itu paling banyak ditemukan di daerah mana?
Coba. Dan berapa persen? Paham Pak ini? G. Pentingnya melakukan vaksinasi HPV untuk perempuan. HPV tadi itu. Tadi. Cowok. Ya, sebentar. Cowoknya apa? Sendiri menjaga kesehatan reproduksi laki-laki. Contohnya. Iya. Kenapa? Pak, apakah PMU itu dibuat menyebabkan gangguan reproduksi? PM dapat? Menyebabkan gangguan reproduksi. Iya dong. Ya, gangguan mental juga. Karena itu kan dorongan seksual. Ya, itu nggak dapat dipungkiri, iya kan? Nah, jadi bagaimana kita mengelola dorongan seksual tadi itu ke hal-hal yang lebih positif. Iya. Kalau di BJOK sama Pak Denny kan dilampiaskan di olahraga, kegiatan olahraga. Itu. Oke, cari yang dhisik wes. Berdasarkan penelitian anak-anak, ojo berdasarkan jarene ya. Oke. 2024 terus tahun berapa? Mosok enek tahunnya ada toh. 2023. Terus 2024 sama tahun 2025. Namun yang paling terbanyak itu pada tahun 2024 sekitar 47.680 Mana? kasus. Di Kabupatennya itu tidak rinci, namun kebanyakan di daerah Jawa dibuka Timur. pesan. Buka. Jawa Timur. Terus Jawa Timur. nah. Menjaga kebersihan organ intim. Yes. Dua, memakai celana dalam yang nyaman. Oke. Tiga, makan makanan bergizi dan seimbang. Oke. Empat, olahraga secara teratur. Oke. Lima, menghindari rokok dan alkohol. Yes. Enam, menghindari suhu panas berlebihan di Oke. area organ intim. Hampir sama yang ditemukan. Oke. Nanti salah satu presentasi ya. Mencoba. Oke. Berapa? Tahun 2023. Tahun 2023. Jurnalnya dari mana? Dokter spesialis kedokteran. Rutin membersihkan area vital, memakai celana dalam yang menyangkut keringat, menyerap keringat, dan Ya. jaga testis tetap sejuk. Yes. Dan selanjutnya, menjaga kebersihan organ intim, pemilihan celana dalam, Yes. hidup aktif, hindari paparan suhu panas berlebih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sudah berani menyampaikan. Oke. Yang disebutkan tadi itu kebiasaan kita sehari-hari ya, menjaga kebersihan dan memilih apa yang kita pakai. Ya kan? Memilih apa yang kita pakai itu penting, anak-anak. Jadi apalagi sekarang outfit itu banyak sekali bisa didapatkan, tapi kita harus melihat dari segi bahan, dari segi fungsi. Kita tidak boleh ngawur, anak-anak. Oke. Terus yang selanjutnya, Vaksin HPV bagi perempuan. Vaksin HPV sangat penting untuk mencegah kanker serviks yang menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan. Selain itu, vaksin ini efektif mencegah kanker vagina dan kulit kelamin. Perlindungan paling normal didapatkan jika vaksin diberikan sejak usia 9 sampai 14 tahun sebelum aktif secara seksual. Namun, perempuan dewasa hingga usia 55 tahun juga tetap sangat dianjurkan untuk menerima vaksin demi perlindungan jangka panjang. Oke, terima kasih. Bagus ya. Oke, selanjutnya disambung. Membantu menurunkan resiko kanker serviks, membantu menurunkan resiko kanker penis, membantu menurunkan resiko beberapa jenis kanker lain yang berkaitan dengan HPV seperti kanker anus, vulva, vagina, dan orofaringeal.
membantu mencegah putri kelamin akibat tipe HPV tertentu. Sumbernya Siloam Siloam tahun dari Siloam Hospital 2026. 2026 dari Siloam Hospital. Oke, tepuk tangan. 2022 terdapat 536 kasus HIV, sebanyak kurang lebih 3,2% terjadi pada kelompok usia 15 sampai 19 tahun. Dengan sumber dari Dinkes Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dan Poltekkes Malang. Oke, tahun berapa sumber? Tahun 2022. Oke, tahun 2022. Oke, good. Nah, disampaikan. Dari kesehatan mental yang ada di Indonesia itu mencapai 6,1%, berusia 15 tahun ke atas. Nah, menurut Dr. Kamelia Malik, membuat remaja sulit dipahami adalah area otak yang mengalami maturasi lebih cepat dibandingkan dengan area lain. Nah, otak remaja berkembang dalam keadaan konstan yang berarti remaja lebih cenderung melakukan perilaku beresiko dan impulsif, kurang mempertimbangkan konsekuensi dibandingkan orang dewasa. Oke, terima kasih. Ya, jadi semakin tahu ya untuk kita saling menjaga diri sendiri. Jurnal dari Kesehatan Republik Indonesia, data BKKBN tahun 2018 bahwa remaja sangat beresiko tinggi terhadap gangguan kesehatan reproduksi karena pengetahuan mengenai fungsi dan cara merawat organ reproduksi. Terbukti dengan kasus yang dihimpun oleh BKKBN didapatkan 3,2 juta remaja di Indonesia memiliki gangguan reproduksi dengan persentase 26,3%. Prevalensi di Indonesia mengenai infeksi saluran reproduksi akibat kurangnya vulva hygiene masih cukup tinggi. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya informasi tentang vulva hygiene. Nah, terima kasih pertemuan hari ini. Ya, jadi jangan lupa tugasnya untuk presentasinya minggu depan. Oke, apa yang kita pelajari itu bisa menjadi acuan atau pedoman pegangan bagi kita untuk menjaga kesehatan reproduksi ya pagi ini. Terus belajar, manfaatkan gawainya karena semua itu akan terus berkembang, ya kan? Ilmu kesehatan, ilmu olahraga itu akan berkembang ke depannya juga. Dan itu kalau di era digital ini pasti di-share atau bisa kita dapatkan dengan mudah melalui sosial media ya. Itu dengan sumber-sumber yang terpercaya tentunya. Oke, terima kasih atas hari ini, atas semangatnya, atas atensinya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Jadi bila ada kekurangan atau salah dalam ucapan kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Aurel Baktidalova dari kelas 12-2 Kesehatan. Jadi kesan pesan saya dari pembelajaran Pak Denny yaitu yang pertama saya bisa dan dapat belajar tentang bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi. Lalu yang kedua yaitu apa aja sih dan macam-macamnya yaitu penyakit reproduksi, HIV, gonore dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu saya dapat mengetahui cara antisipasi untuk penyakit reproduksi vital pada lelaki maupun perempuan. Halo semua, perkenalkan namaku Famia Afkarina, biasa dipanggil Karin dari kelas 12-2. Pada pagi hari ini kami sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran PJOK oleh Pak Denny. Dan kesan dan pesannya, yang pertama kesan, saya merasa senang karena melalui pembelajaran Pak Denny, saya bisa merasa lebih paham lagi tentang materi yang telah disampaikan. Pada pagi hari ini materinya adalah mengenai penyakit menular seksual, termasuk juga cara pencegahan dan juga melalui pembelajaran Pak Denny, saya merasa jauh lebih paham karena Pak Denny memberikan contoh nyatanya, banyak sekali kasus-kasus nyata yang diberikan sehingga dapat lebih memahami mendalam materi yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Fandi dari kelas 12-2.
Di sini saya ingin menyampaikan kesan dan pesan saya terhadap pembelajaran PJOK dengan materi penyakit menular seksual dengan guru Pak Denny. Untuk kesan dan pesan saya, yang pertama, pembelajaran kali ini sangat menyenangkan. Saya dapat mempelajari bagaimana cara virus atau penyakit menular seksual menular, cara penularannya maksudnya, lalu pencegahan dan lain-lain. Materi ini sangat mengedukasi saya supaya saya lebih berhati-hati ke depannya dan juga teman-teman saya lebih hati-hati. Untuk penjelasan dari Pak Denny sendiri itu sangat mudah dipahami dan juga menyenangkan tentunya karena Pak Denny itu asik. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Amelia Nur Khalifah dan aku dari kelas 12-2. Jadi di sini saya akan memberikan kesan dan pesan terhadap pembelajaran hari ini. Jadi kesan saya yaitu saya merasa sangat senang sekali karena pada pembelajaran hari ini saya dapat lebih memahami dan mengetahui apa itu PMS dengan kepanjangan penyakit menular seksual. Dari sini kita dapat mencegah dan mengetahui apa saja penyakit menular seksual itu. Dan untuk pesan saya ke depannya kepada Pak Denny, semangat terus dan semoga lancar jaya. Terima kasih, dadah.